Pada suatu hari, Ida sedang membuat maket taman untuk tugas sekolah. Untuk menambah nilai estetikanya, Ida ingin membuat miniatur kolam ikan berbentuk segitiga yang tidak simetris. Oleh karena itu, Ida membuat kerangka miniatur kolam ikan seperti pada gambar berikut. Kerangka miniatur kolam ikan pada gambar tersebut merupakan segitiga sembarang yang dapat kita sebut segitiga sembarang ABC dengan panjang CA adalah 12 cm, panjang AB adalah 9 cm, dan besar sudut di titik A atau disebut alfa adalah 60 derajat. Adapun panjang BC dapat ditentukan menggunakan aturan kosinus. Apakah kalian mengetahui yang dimaksud dengan aturan kosinus dalam segitiga? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengupas aturan sinus dalam segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang memiliki besar sudut yang tidak sama, panjang sisi yang tidak sama, dan tidak memiliki sumbu simetri lipat. Dalam suatu segitiga sembarang ABC, besar sudut di titik A dilambangkan sebagai alfa. Besar sudut di titik B dilambangkan sebagai beta. Dan besar sudut di titik C dilambangkan dengan gamma. Panjang AB dilambangkan sebagai C. Panjang CA dilambangkan sebagai B. Dan panjang BC dilambangkan sebagai A. Dengan demikian, kita akan memperoleh persamaan aturan sinus untuk segitiga ABC sebagai berikut. A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi sinus beta sama dengan C dibagi sinus gamma. Berdasarkan kerangka kolam ikan yang dibuat Ida, diketahui bahwa besar sudut alfa dalam segitiga ABC adalah 60 derajat. Panjang CA adalah 12 cm, dan panjang AB adalah 9 cm. Dengan demikian, aturan sinusnya adalah sebagai berikut. A dibagi sinus 60 derajat sama dengan 12 cm dibagi sinus beta sama dengan 9 cm dibagi sinus gamma. Dengan menggunakan aturan sinus, kita dapat mencoba untuk menentukan nilai A yang merupakan panjang BC. A dibagi sinus 60 derajat sama dengan 12 cm dibagi sinus beta. A sama dengan 12 cm dikali sinus 60 derajat dibagi sinus beta. Karena besar sudut beta belum diketahui, nilai A tidak dapat ditentukan. Hal yang sama juga terjadi jika kita mencoba menentukan nilai A dengan perbandingan sinus seperti berikut. A dibagi sinus 60 derajat sama dengan 9 cm dibagi sinus gamma. A sama dengan 9 cm dikali sinus 60 derajat dibagi sinus gamma. Karena besar sudut gamma juga belum diketahui, nilai A tidak dapat ditentukan. Bagaimana menentukan nilai A? Nilai A dapat ditentukan menggunakan aturan kosinus. Untuk menentukan aturan kosinus dalam segitiga sembarang ABC, kita perlu menggambarkan garis bantu yang tegak lurus terhadap AB. Garis bantu ini dapat kita sebut sebagai garis CH, sehingga gambar segitiga sembarang ABC berubah menjadi seperti berikut. Garis CH yang tegak lurus terhadap garis AB mengakibatkan terbentuknya sudut siku-siku di titik H. Dengan demikian, dalam segitiga sembarang ABC akan diperoleh dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ACH dan BCH. Melalui kedua segitiga siku-siku yang terbentuk ini, kita dapat menerapkan fungsi trigonometri, terutama aturan kosinus dalam segitiga sembarang ABC. Aturan kosinus dalam segitiga. Panjang garis CH yang terbentuk dapat dilambangkan sebagai H.
Sedangkan panjang garis AH dan HB dalam segitiga sembarang ABC dilambangkan secara berturut-turut sebagai P dan Q. Hasil penjumlahan dari P ditambah Q sama dengan panjang C atau panjang AB, yaitu 9 cm. Panjang P dapat ditentukan dengan segitiga siku-siku ACH dan panjang Q dapat ditentukan dengan segitiga siku-siku BCH. Sementara itu, panjang H dapat ditentukan dengan kedua segitiga tersebut. Dengan memandang besar sudut di titik A atau alfa dari segitiga ACH, P adalah sisi samping dan B adalah sisi panjang. Dengan demikian, kosinus dari sudut alfa adalah sebagai berikut. Kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi panjang. Kosinus alfa sama dengan P dibagi B. Dengan mengubah bentuk persamaan tersebut, nilai P dapat ditentukan dengan persamaan berikut. P sama dengan B dikali kosinus alfa. Kita sebut persamaan ini dengan persamaan 1. Selain menggunakan persamaan 1, kita juga dapat menentukan nilai P dengan memanfaatkan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku ACH. Pada segitiga siku-siku ACH, P adalah sisi alas, H adalah sisi tegak, dan B adalah sisi miring. Dengan demikian, persamaan untuk nilai P adalah sebagai berikut. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. B kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah H kuadrat. P kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi H kuadrat. Kita sebut persamaan ini dengan persamaan 2. Dengan memanfaatkan segitiga siku-siku BCH, kita dapat menentukan panjang H dengan teorema Pythagoras. Dalam segitiga siku-siku BCH, Q adalah sisi alas, H adalah sisi tegak, dan A adalah sisi miring. Dengan demikian, persamaan untuk nilai H adalah sebagai berikut. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. A kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah H kuadrat. H kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi Q kuadrat. Kita sebut persamaan ini dengan persamaan 3. Dalam persamaan 3, nilai Q belum diketahui. Karena hasil penjumlahan P ditambah Q sama dengan C, nilai Q dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Q sama dengan C dikurangi P. Kita sebut persamaan ini dengan persamaan 4. Substitusikan nilai Q dalam persamaan 4 ke persamaan 3, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. H kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi dalam kurung C dikurangi P kuadrat. H kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi dalam kurung C kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali P ditambah P kuadrat. H kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2 dikali C dikali P dikurangi P kuadrat. Kita sebut persamaan ini dengan persamaan 5. Substitusikan persamaan 5 ke dalam persamaan 2, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. P kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi H kuadrat. P kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi dalam kurung A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2 dikali C dikali P dikurangi P kuadrat. P kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali P ditambah P kuadrat. Eliminasi P kuadrat
Sehingga diperoleh hasil 0 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali P. Ekivalen dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali C dikali P. Kita sebut persamaan ini dengan persamaan 6. Substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 6, sehingga akan diperoleh persamaan untuk A kuadrat adalah sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali kosinus alfa. Kita sebut persamaan ini dengan persamaan 7. Substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan 7, yaitu B sama dengan 12 cm, C sama dengan 9 cm, dan alfa sama dengan 60 derajat. Dengan demikian, nilai A kuadrat dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali kosinus alfa. A kuadrat sama dengan dalam kurung 12 cm kuadrat ditambah dalam kurung 9 cm kuadrat dikurangi 2 dikali 12 cm dikali 9 cm dikali kosinus 60 derajat. A kuadrat sama dengan 144 cm kuadrat ditambah 81 cm kuadrat dikurangi 2 dikali 108 cm kuadrat dikali setengah. A kuadrat sama dengan 144 cm kuadrat ditambah 81 cm kuadrat dikurangi 108 cm kuadrat. A kuadrat sama dengan 117 cm kuadrat. Dengan mengakarkan kedua rumus dalam persamaan tersebut, kita akan memperoleh nilai A sebagai berikut. A sama dengan akar kuadrat 117 cm. A kira-kira sama dengan 10,82 cm. Dengan demikian, nilai A yang menyatakan panjang BC dalam segitiga sembarang ABC kira-kira sama dengan 10,82 cm. Dengan menggunakan rumus yang sama dengan persamaan 7, kita dapat memperoleh nilai dari B kuadrat dan C kuadrat dalam segitiga ABC dengan rumus sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali kosinus alfa. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali A dikali kosinus beta. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali kosinus gamma. Persamaan ini disebut sebagai aturan kosinus. Aturan kosinus ini berlaku untuk semua segitiga, termasuk segitiga sembarang. Dengan memanfaatkan aturan kosinus, kita juga dapat menentukan besar sudut beta dan gamma dalam segitiga sembarang ABC seperti berikut. Pertama, menentukan besarnya sudut beta dapat dilakukan dengan memanfaatkan aturan kosinus B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali A dikali kosinus beta sebagai berikut. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali A dikali kosinus beta. 2 dikali C dikali A dikali kosinus beta sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat.
Kosinus beta sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2 dikali C dikali A. Dengan menyubstitusikan A dengan akar 117 cm, B dengan 12 cm, dan C dengan 9 cm, besar sudut beta adalah sebagai berikut. Kosinus beta sama dengan dalam kurung akar 117 cm kuadrat ditambah dalam kurung 9 cm kuadrat dikurangi dalam kurung 12 cm kuadrat dibagi 2 dikali 9 cm dikali akar 117 cm. Kosinus beta sama dengan 117 cm kuadrat ditambah 81 cm kuadrat dikurangi 144 cm kuadrat dibagi 194,7 cm kuadrat. Kosinus beta sama dengan 54 cm kuadrat dibagi 194,7 cm kuadrat. Kosinus beta sama dengan 0,28. Untuk menentukan besarnya sudut beta, kita dapat menggunakan fungsi inverse kosinus yang dituliskan sebagai inverse kosinus, atau disebut sebagai arkes kosinus. Fungsi inverse kosinus tidak kita pelajari pada pembelajaran di SMA, sehingga kita dapat menghitungnya cukup dengan kalkulator. Sehingga diperoleh nilai dari arkes kosinus 0,28 kira-kira sama dengan 73,74 derajat. Kedua, karena besarnya sudut alfa dan beta telah diketahui dan total besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, kita dapat menentukan besar sudut gamma dengan cara sebagai berikut. 180 derajat sama dengan alfa ditambah beta ditambah gamma. Gamma sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 73,74 derajat. Gamma sama dengan 46,26 derajat. Dengan demikian, besarnya sudut gamma kira-kira sama dengan 46,26 derajat. Untuk lebih memahami aturan kosinus dalam segitiga sembarang, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Segitiga sembarang ABC memiliki panjang sisi AB, BC, dan CA berturut-turut sebesar 6 cm, 9 cm, dan 12 cm. Tentukan nilai kosinus untuk sudut A atau alfa, serta besar sudut alfa dalam satuan derajat dan radian. Dari soal yang diketahui, kita dapat menggambarkan segitiga seperti berikut. Untuk menentukan besar sudut di titik A atau sudut alfa, kita dapat menggunakan aturan kosinus sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali kosinus alfa yang ekivalen dengan kosinus alfa sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 dikali B dikali C. Kosinus alfa sama dengan dalam kurung 12 cm kuadrat ditambah dalam kurung 6 cm kuadrat dikurangi 9 cm kuadrat dibagi 2 dikali 12 cm dikali 6 cm. Kosinus alfa sama dengan 144 cm kuadrat ditambah 36 cm kuadrat dikurangi 81 cm kuadrat dibagi 144 cm kuadrat. Kosinus alfa sama dengan 99 cm kuadrat dibagi 144 cm kuadrat. Kosinus alfa sama dengan 11/16 atau sama dengan kira-kira 0,688. Untuk menentukan besar sudut alfa, kita dapat menggunakan arkes kosinus dengan kalkulator.
Sehingga nilai dari arcus kosinus 0,688 kira-kira sama dengan 46,53 derajat. Dengan demikian, besarnya sudut alfa dalam satuan derajat kira-kira sama dengan 46,53 derajat. Sementara itu, besar sudut alfa dalam satuan radian dapat ditentukan dengan cara seperti berikut. 46,53 derajat dikali pi per 180 derajat dikali radian kira-kira sama dengan 0,812 radian. Dengan demikian, besar sudut alfa dalam satuan radian kira-kira sama dengan 0,812 radian. Menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk menentukan luas segitiga. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui aturan sinus dan kosinus untuk segitiga ABC. Persamaan aturan sinus untuk segitiga ABC adalah sebagai berikut. A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi sinus beta sama dengan C dibagi sinus gamma. Sementara itu, persamaan aturan kosinus untuk segitiga ABC adalah sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali kosinus alfa. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali A dikali kosinus beta. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali kosinus gamma. Aturan sinus dan kosinus dapat digunakan untuk menentukan luas dari segitiga. Misalnya, segitiga sembarang ABC yang merupakan kerangka miniatur kolam ikan Ida sebagai berikut. Dalam segitiga sembarang ABC, besarnya sudut di titik A atau alfa adalah 60 derajat. Panjang AB atau C adalah 9 cm. Panjang CA atau B adalah 12 cm. Dan panjang BC atau A belum diketahui. Adapun rumus umum untuk menentukan luas segitiga adalah sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Tinggi dari segitiga ABC adalah CH, dan alasnya adalah AB. Dengan demikian, jika kita menggunakan rumus tersebut, kita tidak dapat menentukan luas segitiga karena panjang CH belum diketahui. Untuk menentukan panjang CH, kita dapat menggunakan aturan sinus. Dengan memandang dari sudut alfa pada segitiga siku-siku ACH, panjang CH adalah sisi depan dan panjang CA atau B adalah sisi panjang. Dengan demikian, panjang CH adalah sebagai berikut. Sinus alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang. Sinus alfa sama dengan panjang CH dibagi B. Panjang CH sama dengan B dikali sinus alfa. Dengan demikian, luas segitiga ABC adalah sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali panjang AB dikali panjang CH. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali C dikali B dikali sinus alfa. Luas segitiga ABC juga dapat ditentukan dengan cara yang sama sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali C dikali A dikali sinus beta. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sinus gamma. Rumus luas segitiga ini dapat digunakan untuk semua jenis segitiga, jika besar salah satu sudutnya telah diketahui. Dengan demikian, kita dapat menghitung luas segitiga ABC kerangka miniatur kolam ikan Ida sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali C dikali B dikali sinus alfa. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali 9 cm
dikali 12 cm dikali sinus 60 derajat. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali 9 cm dikali 12 cm dikali setengah akar 3. Luas segitiga ABC sama dengan 27 akar 3 cm kuadrat. Dengan demikian, luas segitiga ABC kerangka miniatur kolam ikan Ida adalah 27 akar 3 cm kuadrat. Bagaimana jika semua besar sudut dari segitiga tersebut belum diketahui? Untuk menentukan luas segitiga tersebut, kita dapat menghitungnya dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, menentukan nilai kosinus dari salah satu besar sudut dalam segitiga dengan menggunakan aturan kosinus. Misalnya, jika kita akan mencari besar sudut alfa, aturan kosinus yang digunakan adalah sebagai berikut. Kosinus alfa sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 dikali B dikali C. Selanjutnya, besarnya sudut alfa dapat ditentukan dengan mencari nilai arkes cos menggunakan kalkulator. Tahap kedua, setelah nilai alfa diketahui, kita dapat menentukan nilai sinus dari sudut alfa dengan memanfaatkan persamaan identitas trigonometri berikut. Sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Tahap ketiga, substitusikan besar sudut alfa yang diperoleh dari tahap pertama atau nilai sinus dari sudut alfa dari tahap kedua ke dalam persamaan sinus untuk luas segitiga sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sinus alfa. Menentukan luas segitiga dengan persamaan Heron. Selain menggunakan rumus tersebut, kita juga dapat menghitung luas segitiga yang tidak diketahui besar sudutnya dengan menggunakan persamaan Heron sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan akar dari S dikali dalam kurung S dikurangi A dikali dalam kurung S dikurangi B dikali dalam kurung S dikurangi C. Nilai S merupakan setengah dari keliling segitiga. Jika sisi-sisi dari suatu segitiga ABC adalah A, B, dan C, kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C. Dengan demikian, nilai S adalah sebagai berikut. S sama dengan setengah keliling segitiga ABC. S sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah B ditambah C. Selain itu, kita juga dapat menghitung luas segitiga tanpa menghitung nilai S dengan persamaan Heron sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan 1/4 akar kuadrat dari dalam kurung A ditambah B ditambah C dikali dalam kurung A ditambah B ditambah C dikali dalam kurung B ditambah C dikurangi A dikali dalam kurung C ditambah A dikurangi B. Untuk lebih memahami penentuan luas segitiga, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Suatu segitiga ABC memiliki panjang sisi A sama dengan 6 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 10 cm. Tentukan luas segitiga ini dengan kedua persamaan Heron yang telah kita pelajari. Dari soal yang diketahui, kita dapat menggambarkan segitiga seperti berikut. Sebelum menggunakan persamaan Heron, kita terlebih dahulu harus menentukan nilai S yang merupakan setengah keliling segitiga dengan cara sebagai berikut. Keliling segitiga ABC sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm sama dengan 24 cm. S sama dengan setengah keliling segitiga ABC. S sama dengan setengah dikali 24 cm sama dengan 12 cm.
Luas segitiga ABC dapat dihitung menggunakan persamaan Heron yang melibatkan notasi S sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan akar kuadrat dari S dikali dalam kurung S dikurangi A dikali dalam kurung S dikurangi B dikali dalam kurung S dikurangi C. Luas segitiga ABC sama dengan akar kuadrat dari 12 cm dikali dalam kurung 12 cm dikurangi 6 cm dikali dalam kurung 12 cm dikurangi 8 cm dikali dalam kurung 12 cm dikurangi 10 cm. Luas segitiga ABC sama dengan akar kuadrat dari 12 cm dikali 6 cm dikali 4 cm dikali 2 cm. Luas segitiga ABC sama dengan akar kuadrat dari 576 cm pangkat 4. Luas segitiga ABC sama dengan 24 cm kuadrat. Dengan demikian, luas segitiga ABC yang dihitung dengan persamaan Heron yang pertama adalah 24 cm kuadrat. Selanjutnya, kita hitung luas segitiga menggunakan persamaan Heron yang kedua sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan 1/4 akar kuadrat dari dalam kurung A ditambah B ditambah C dikali dalam kurung A ditambah B dikurangi C dikali dalam kurung B ditambah C dikurangi A dikali dalam kurung C ditambah A dikurangi B. A ditambah B ditambah C sama dengan 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm sama dengan 24 cm. A ditambah B dikurangi C sama dengan 6 cm ditambah 8 cm dikurangi 10 cm sama dengan 4 cm. B ditambah C dikurangi A sama dengan 8 cm ditambah 10 cm dikurangi 6 cm sama dengan 12 cm. C ditambah A dikurangi B sama dengan 10 cm ditambah 6 cm dikurangi 8 cm sama dengan 8 cm. Dengan demikian, kita dapat menyubstitusikan nilai-nilai penjumlahan dan pengurangan A, B, dan C ke dalam persamaan luas segitiga ABC sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan 1/4 akar kuadrat dari 24 cm dikali 4 cm dikali 12 cm dikali 8 cm. Luas segitiga ABC sama dengan 1/4 dikali akar kuadrat dari 9.216 cm pangkat 4. Luas segitiga ABC sama dengan 1/4 dikali 96 cm kuadrat. Luas segitiga ABC sama dengan 24 cm kuadrat. Dengan demikian, luas segitiga ABC yang dihitung dengan persamaan Heron yang kedua adalah 24 cm kuadrat. Berdasarkan kedua cara tersebut, terbukti bahwa luas segitiga ABC yang diperoleh adalah sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua rumus Heron tersebut dapat digunakan untuk menentukan luas segitiga. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, aturan kosinus dalam segitiga adalah sebagai berikut. Kedua, luas segitiga dapat ditentukan menggunakan aturan sinus dan kosinus sebagai berikut. Ketiga, jika sudut segitiga tidak diketahui, untuk menentukan luas segitiga, kita dapat menggunakan persamaan Heron sebagai berikut.